Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 16. Bagian ini mengatur 3 hari raya besar yang harus dirayakan oleh bangsa Israel setiap tahun, yaitu Paskah, Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Sekilas, pasal ini hanya berbicara tentang kalender ibadah. Namun sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Umat Tuhan harus menjadi umat yang hidup dengan cara mengingat. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang mudah lupa. Kita mudah mengingat luka, mudah mengingat kegagalan, mudah mengingat kesalahan orang lain, tetapi kita sering lupa akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karena itu, Allah menetapkan hari-hari raya, bukan karena Dia membutuhkan perayaan, tetapi karena umatnya membutuhkan pengingat. Hari raya pertama adalah Paskah. Musa berkata, "Peliharalah bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu." Setiap kali bangsa Israel merayakan Paskah, mereka diingatkan kembali kepada malam ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka harus mengingat darah anak domba. Mereka harus mengingat pintu-pintu rumah yang dilumuri darah. Mereka harus mengingat bahwa mereka diselamatkan bukan karena mereka lebih baik daripada bangsa Mesir. Mereka diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita juga memiliki Paskah kita. Rasul Paulus berkata, Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita sedang mengingat karya Kristus di kayu salib. Kita diingatkan bahwa keselamatan kita bukan hasil usaha kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena darah Kristus yang tercurah bagi kita. Orang yang terus mengingat salib tidak akan mudah menjadi sombong, karena di kaki salib semua manusia berdiri sama sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Hari raya kedua adalah Hari Raya 7 Minggu atau yang kemudian dikenal sebagai Pentakosta. Hari raya ini dirayakan pada saat panen. Tuhan memerintahkan agar umat mempersembahkan persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang telah mereka terima. Perhatikan, Tuhan tidak hanya ingin mereka menikmati panen, Ia ingin mereka berhenti sejenak dan berkata, "Semua ini berasal dari Tuhan." Saudara, betapa mudahnya kita menikmati berkat tanpa mengingat Sang Pemberi berkat. Kita bersyukur ketika doa dijawab. Namun beberapa hari kemudian, kita kembali sibuk dan melupakan Tuhan. Hari raya ini mengajarkan bahwa rasa syukur bukanlah emosi sesaat. Syukur adalah gaya hidup. Orang yang mengenal kasih karunia akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Hari raya ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Pada hari raya ini bangsa Israel tinggal di pondok-pondok sederhana selama beberapa hari. Mengapa? Supaya mereka tidak lupa bahwa dahulu mereka hidup di padang gurun. Mereka pernah tinggal di kemah. Mereka pernah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan ingin mereka mengingat masa-masa sulit? Karena keberhasilan sering membuat manusia lupa. Padahal justru di masa-masa sulit itulah mereka paling dekat dengan Tuhan.
Bukankah seringkali demikian dalam hidup kita? Ketika menghadapi pergumulan, doa menjadi sungguh-sungguh. Firman menjadi penghiburan. Tetapi ketika hidup mulai nyaman, perlahan-lahan hati mulai dingin. Karena itu Tuhan berkata, jangan lupa. Ada hal yang menarik. Dalam setiap hari raya, Musa berulang kali berkata, haruslah engkau bersukacita. Dan sukacita itu bukan hanya untuk diri sendiri. Orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, semuanya diajak ikut bersukacita. Saudara, sukacita sejati selalu bersifat komunal. Kasih karunia yang kita terima tidak berhenti pada diri kita sendiri. Ia mengalir kepada orang lain. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menghadirkan sukacita Allah bagi mereka yang lemah, yang tersisih, dan yang membutuhkan. Saudara, ketika hari raya ini akhirnya menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah anak domba Paskah yang mati bagi dosa kita. Kristus mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta sehingga panen jiwa dimulai. Dan Kristus juga berkemah di tengah manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam secara harfiah berarti berkemah. Allah sendiri datang tinggal di tengah umatnya. Dan suatu hari nanti, dalam langit dan bumi yang baru, Allah akan diam bersama umatnya untuk selama-lamanya. Karena itu, seluruh kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus mengingat Injil. Kita mengingat bahwa kita telah ditebus. Kita mengingat bahwa kita dipelihara. Kita mengingat bahwa kita sedang menuju rumah kekal bersama Kristus. Renungan hari ini mengajarkan bahwa iman Kristen adalah kehidupan yang terus mengingat karya Allah. Kita mengingat salib Kristus yang telah menebus kita, mengingat pemeliharaannya setiap hari, dan mengingat pengharapan akan kedatangannya kembali. Hati yang terus mengingat kasih karunia akan menjadi hati yang penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh kepedulian kepada sesama. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita lebih sering mengingat masalah hidup daripada mengingat karya Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat membangun kebiasaan untuk terus mengingat dan mensyukuri kasih karunia Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus, anak domba Paskah kami yang telah menebus kami melalui darah-Nya. Jagalah hati kami agar tidak melupakan karya-Mu. Biarlah setiap hari kami hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan pengharapan. Dan mampukan kami membagikan sukacita keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.